jadi pengelola yang dapat dipercaya. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3, yuk. Iya, silakan duduk, Tuhan berkati. Ya, iya, terima kasih untuk teman-teman BLIM. Sore ini saya boleh ada di tempat ini. Jadi 10 tahun yang lalu saya ada di tempat ini juga, Bapak Ibu, sebagai peserta. Ya, 2015 jadi peserta BLIM. Gagal. Kenapa gagal, Pak? 2015 itu ada aturan 2 kali off, hangus. Ya, saya nggak pantang menyerah. 2016 saya ikut lagi, ya gitu. Jadi saya ikut BLIM 2 kali, ya, karena yang pertama 2015 saya gagal karena bolos 2 kali. Akhirnya 2016 saya pastikan seluruh kelas saya kerjakan. Lanjut 2017 saya ikut fasilitator dan terus bergulir sampai sekarang. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bolos lebih dari 2 kali, dapat kemurahan sebenarnya ya. Jadi sekarang, karena banyak materi yang kalau kelewat itu eman-eman banget, karena ini berseri ceritanya. Jadi hari ini saya akan bicara tentang glory product. Ya, bicara tentang glory product. Perlu perkenalan ada sih ya? Sudah kenal ya? Perlu ya. Jadi kenalan ya. Ya. Nama saya Tanuel, saya 1 istri 2 anak, mengelola dipercaya CFS Group. CFS Group itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi ekspor impor, bengkel perawatan truk, dan penjualan suku cadang truk. Ya, jadi sebuah ekosistem yang Tuhan kasih dipercaya untuk saya kelola seperti itu. Saya juga menjadi sekretaris dari DPD KBC Jawa Tengah dan DIY. Ya, kalau kemarin Kohero itu sebagai ketua DPC-nya, kalau saya ada di Jawa Tengah dan DIY. Nanti pertemuan yang akan datang ketua kita yang akan sharing ya, Pak Sabto seperti itu. Jadi BLIM ini luar biasa, struktur-struktur yang ada di DPC turun semua, DPD dan DPC support semua untuk BLIM. Saya juga ada di asosiasi, sekretaris juga Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia di Pelabuhan Tanjung Mas. Saya juga menjadi ketua kompartemen ada di Halvi, Asosiasi Freight Forwarder. Ya. Jadi kebanyakan memang saya bergulir di asosiasi seperti itu. Mungkin perkenalan saya singkat seperti itu. Karena waktunya mepet, kita lanjut ya. Boleh dilanjut kan? Ya, kita baca firman dulu ya. Dalam Efesus 2 ayat 20. 1, 2, 3. Sebentar. Sudah pernah makan? Sudah ya? Masa kalah dengan saya yang sendirian? Ya, ulangi ya. Oke, 1, 2, 3. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Stop. Melakukan apa? Pekerjaan baik. Sudahkah kita melakukan pekerjaan baik, Bapak Ibu? Gimana Pak? Pak Berubah. Sudahkah kita melakukan pekerjaan baik? Ya, mungkin baik Pak, cuma ya masih bingung Pak dan sebagainya. Tidak apa-apa, lanjut. Yang dipersiapkan, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini luar biasa ya Bapak Ibu. Kita buatan Allah, ya, diciptakan Yesus Kristus untuk pekerjaan baik. Jadi kita ini habitnya dari awalnya DNA-nya tuh pekerjaan baik. Tuhan ciptakan kita itu untuk pekerjaan yang baik. Ya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kembali lagi bahwa ini sebuah pegangan bahwa ketika kita menjadi pengelola, makanya tadi waktu di awal saya bilang, ayo dong ngomongin dulu. Tuhan memilih saya pengelola. Jadi pengelola yang dapat dipercaya. Kenapa? Besok kita pulang, apa ada perusahaan yang dimasukin ke kuburan? Nggak mungkin, ya kan? Seluruh yang Tuhan percayakan pada kita di bumi ini tidak akan bawa kita masuk ke dalam kuburan. Makanya ketika kita masih hidup, masih diberi sebuah kepercayaan untuk mengelola, kerjakan dengan baik. Selanjutnya, yuk baca bareng ya. 3, 2, 1. Segala sesuatu
Ya, jadi segala sesuatu itu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Diperbolehkan juga belum tentu membangun. Kadangkala banyak hal ya dalam dunia ini kita bingung. Kita tuh mau milih A atau B. Ya kan bisa jadi A, B, C, D gitu ya. Kalau sekolah itu kan pilihannya 4 dan sebagainya. Tapi tidak semuanya berguna dan membangun. Next. Ya, kita bacain ya. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Untuk kita bisa membangun dan berguna harus ada damai sejahtera. Untuk kita bisa dapat damai sejahtera, kita harus mengerjakan pekerjaan baik. Dan supaya hilang. Ya. Dan hidup di dalam Kristus. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, 3 ayat ini menjadi pedoman kita. Tolong baca baik-baik, karena nanti di akhir saya akan tes satu-satu harus hafal ya. Jadi dipastikan bahwa ayat ini hafal. Next. Pekerjaan baik ya. Kalau dalam buku Bapak Ibu itu kan loncat ya. Saya loncat, saya geser dulu langsung ke pekerjaan baik. Karena tadi kan di awal itu bicara pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa sih coba? Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sini ada beberapa poin ya. Pertama, buatan Allah diciptakan Kristus. Yang kedua, melakukan pekerjaan baik. Yang ketiga, dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalam Kristus. Pertanyaannya nih, kembali lagi, apakah Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan baik? Jawab dalam hati aja ya. Jawab dalam hati, karena habis ini kita akan tes, kita akan uji apakah pekerjaan kita sudah pekerjaan yang baik. Next. Maukah kita dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia? Siapa yang tidak mau angkat tangan? Wah, berarti konsentrasi semua, ini luar biasa ya. Saya tanya siapa yang nggak mau. Cek. Habis baterainya. Pinjemin. Oh iya, thank you. Cek. Iya. Tadi saya tanyain siapa yang tidak mau, diem semua, berarti tandanya konsentrasi ya gitu ya. Jadi saya waktu itu ada perlombaan tentang presentasi ya. Jadi bagaimana caranya menarik audiens itu untuk terus melihat dan memperhatikan. Ternyata sedikit berhasil di awal. Ya, maukah kita dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia? Jawabannya mau. Ya, lanjut kan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan yang dari emas dan perak, melainkan juga dari dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Lanjutkan. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabotan rumah untuk maksud mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Tuhan itu baik Bapak Ibu. Kenapa? Dikasih kesempatan. Kalau kamu emas, ya, kalau kamu perak, kamu akan diberi yang pertama untuk pekerjaan yang mulia. Tapi kalau kamu kayu dan tanah, ya untuk pekerjaan yang kurang mulia. Itu hak kita. Kita mau melakukan apa yang kita kerjakan sekarang dan sebagainya, Tuhan jangan paksa. Pilihan. Tuhan tuh baik. The best. Kenapa? Dia selalu memberi pilihan. Ya, jadi sekarang itu mulai 2024 saya menggunakan kata bukan jangan sama anak saya, tetapi milih. Daryl, kamu mau yang ini atau milih yang ini? Rachel, kamu mau yang ini atau yang milih? Jadi aku tidak pernah ngomong jangan. Kadang-kala sesuatu yang negatif saya bilang ambil aja, tidak apa-apa. Kenapa? Butuh untuk kita manusia belajar mengerti kehendak Allah. Kadangkala kita ini terlalu hidup dalam hawa nafsu dunia kita.
Kita tidak hidup dalam kehendak Allah sehingga kita melenceng ke kanan ke kiri. Seperti itu. Ya, jadi pilihannya. Bapak Ibu mau jadi emas perak, oke. Mau jadi kayu dan tanah juga, nggak masalah. Seperti itu. Lanjutkan. Ya, ini refleksinya ya. Jadi pekerjaan atau produk itu buah kehidupan. Menentukan pekerjaan atau produk dan profesi merupakan keputusan yang akan mempengaruhi perjalanan rohani dan pengembangan seluruh potensi yang Tuhan siapkan di dalam kita. Pertobatan kita dapat dilihat dari buah pekerjaan kita, produk dan profesi yang dilakukan kita sehari-hari. Saya itu bergelut masalahnya di bidang transportasi yang urusannya sama oknum, sama preman, sama ya seluruh komponen lah ya, seperti itu. Bagaimana caranya saya bisa glory dalam aspek pekerjaan saya? Mudah enggak? Enggak mungkin lah, sulit dan seperti itu. Tetapi kembali lagi bahwa Tuhan itu selalu memberikan tantangan beserta jalan keluarnya, Bapak Ibu. Kalau kita sekarang ada tantangan, sudah pasti jalan keluar itu udah tuh paket. Cuma masalahnya kadangkala kita dapat kado, bungkusnya tuh jelek banget. Kita hanya melihat bungkusnya saja dan kok masalah ya. Kita tidak mau mulai membuka bungkusnya. Ketika bungkusnya mulai dibuka, muncullah solusinya. Kita lebih melihat bahwa kenapa saya dapat masalah, kenapa saya dapat tantangan, kenapa omsetnya turun, kenapa kompetitor melakukan ini dan itu dan sebagainya. Kita selalu bertanya, why. Kita tidak pernah berbicara bahwa Tuhan terima kasih, kau berikan tantangan ini, membuat aku semakin mengerti rencanamu dalam hidupku. Kadangkala banyak hal di luar sana yang membuat kita tidak bisa menerima. Saya diizinkan Tuhan 98 jatuh miskin dalam waktu 1 malam, Bapak Ibu. Tapi mami kerjanya toko besi di Cirebon, dijarah habis. Jadi hari Rabu jam 4 sore masih aman, Kamis besok pagi sudah miskin. Jadi jatuh miskin cuma dalam waktu beberapa jam. Jegrek. Toko besi itu uangnya kan di putaran barang. Ada yang toko besi ini ya. Melin kok pindah ya? Melin. Ya, jadi begitu tuh jarak habis langsung miskin. Ya, jadi ya marah lah. Marah banget. Kenapa harus terjadi? Segala sesuatu diizinkan Tuhan. Kembali lagi, kenapa aku bisa bicara bahwa tantangan itu satu paket? Karena kadang-kala kita nggak mau buka dalamnya, paketnya seperti itu. Jadi jangan melihat tantangan itu sesuatu yang berat. Kenapa? Seluruh manusia di bumi yang masih hidup hadapi tantangan masalah. Jadi kita jangan terlalu GR, ya. Aduh, masalahku lebih besar dari masalah orang lain dan sebagainya. Nggak ada. Karena kuk yang kupasang itu ringan. Jadi Tuhan sudah memberikan sesuai porsi kita masing-masing, setiap tugas dan tantangannya masing-masing. Lanjutkan. Ya, ini bicara tentang pohon dikenal dari buahnya. Nggak mungkin pohon mangga buahnya durian, ya toh. Nggak mungkin juga pohon pisang buahnya nanas. Itu kan nggak mungkin. Kita juga akan dilihat dari buahnya kita. Jadi hasilnya produk yang sesuai dengan pertobatan. Kembali lagi, ketika saya mulai bertobat, yang saya lakukan adalah pertama, membayar pajak sesuai dengan aturan negara. Nggak bisa ngeplang dan sebagainya. Jadi saya tax planning itu dari 2015 sampai 2020 saya tax planning semua, saya benerin semua. Sekarang ada Cortex ya sudah aman karena semuanya open, karena kami jasa ada BPH 23 yang customer kita mungut, customer report, dan kalau kita nggak report juga bermasalah seperti itu. Ya, lanjut. Ya, kita akan belajar tentang lampu merah ya Bapak Ibu. Ada yang pernah lihat lampu merah? Ada yang pernah lihat? Cuma misalnya, kayak lagi ya tak tanyai ya. Ini bukan pertanyaan jebakan, jadi tenang aja. Ada yang pernah lihat lampu merah? Lihat semua. Kalau lihat lampu kuning pernah enggak?
Terus gimana yang dilakukan? Ngerem atau ngegas? Hah? Ngegas. Ah iya loh. Aturannya merah berhenti, kuning hati-hati, banter ya lah, seperti itu. Ya, jadi dalam bisnis juga ada beberapa pengelompokan Bapak Ibu tentang merah, kuning, hijau. Kita akan cek ya. Kembali lagi bahwa ini bukan bicara tentang oh kamu masih merah nih, oh kamu masih kuning nih. Enggak, ini buat cek pribadi masing-masing, tidak untuk menghakimi satu sama lain. Oke ya, sepakat ya. Tidak untuk menghakimi satu sama lain, ini hanya untuk introspeksi diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini yang merah nih. Pekerjaan atau produk atau profesi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan merugikan orang lain. Respon yang benar, stop beralih ke yang lain. Narkoba, bar, curang, judi, arisan berantai, money game, dan sebagainya. Kita udah paham lah ya, kalau merah tuh gampang. Kenapa? Jelas, oh ini memang dilarang seperti itu. Lanjut yang kuning. Nah, pekerjaan yang sering membuat hati nurani kita orang lain terganggu. Jenis bisnisnya perdagangan senjata, rokok, produk berbahan berbahaya, investasi, dan sebagainya. Jenis bisnis benar, tapi model bisnisnya atau proses bisnisnya salah dari aspek legal, moral, dan spiritual. Misalnya toko, bisnis menjual barang palsu dan barang curian. Nah, sebenarnya yang paling sulit itu di sini. Kenapa? Ini zona abu-abu. Zona abu-abu. Orang lain aja jual barang tiruan, barang palsu, kenapa saya enggak? Kalau saya nggak jual barang palsu, nanti saya nggak dapat untung. Orang lain aja boleh, kenapa saya tidak? Nah, gitu ya. Contohnya seperti itu. Ini yang biasanya jadi zona abu-abu ya. Kenapa? Ya, prosesnya juga bisa jadi salah, dari legal, aturan perusahaannya gimana, legalitasnya belum jelas dan sebagainya. Dari misalnya AMDAL, lingkungan dan sebagainya itu juga menentukan. Ini bicara yang kuning. Lanjutnya yang hijau. Hijau paling gampang ya. Hampir semua pekerjaan ya, legal, mendatangkan damai sejahtera, produknya juga melakukan sebuah perubahan merah, kuning, hijau. Jawab dalam hati masing-masing Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu ada di merah, kuning, atau hijau. Ya, 1, 2, 3. Sudah, ya oke, lanjut. Sudah dijawab kan? Sudah dijawab. Iya, ini pertanyaan refleksinya. Ada banyak pertanyaannya. Munculin semua aja. Jadi baca satu-satu ya. Pekerjaan, legal, kata sendiri juga paling. Produk jasa lah. Ini ya, bicara nih. Jual bakso borak, kita jual bakso borak misal. Pak kata nih, salad Vito itu dikasih borak biar bisa lama, ya kan? Bu Susi mau makan nggak? Paling nggak mau kan, seperti itu. Sesimpelnya gitu sih. Yang kita jual mau nggak kita konsumsi, misal makanan ya, seperti itu. Kadang-kadang kita mau cari untung doang, tapi kita sendiri tidak mau. Pendapatan dan kerjaan kita sebanding yang pertanggungjawaban akhir ya. Kembali lagi ya, semua yang kita lakukan di bumi ini ending akhirnya adalah neraka atau surga. Saya masuk pada titik di mana zona nyaman Bapak Ibu, karena hampir 10 tahun saya set up bisnis itu dan berjalan nggak semi tapi autopilot. Jadi nggak pernah ngantor, udah lama nggak ngantor, di rumah doang, nggak ngapa-ngapain dan sebagainya. Semua kerjaan ada di handphone, ya semua pakai cloud. Kita pantauannya di sana. Sampai dengan awal tahun 2025, saya diusik gitu loh, maksudnya, Tanuel, kamu tuh udah jadi pengelola yang baik belum? Sudah Tuhan, buktinya jalan, profit ada, ya ngapa-ngapain juga berjalan loh. Tanya lagi, Tanuel, kamu sudah menjadi pengelola yang baik tidak? Sudah, aku jawab. Buktinya sudah aku buktikan. Aku masih bisa pelayanan dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, kayaknya kalau udah 3 ini pasti aku salah nih ya kan. Kita belajar dari Petrus ya, itu Petrus kan menyangkal 3 kali. Pertanyaan ketiga, terus aku ngerenung, Tuhan, salahnya di mana sih gitu. Ini kan sudah nyaman gitu loh, semuanya aku udah
menikmati proses perjuangan 10 tahun, semuanya set up bisnis, sistem dan sebagainya. Kenapa tidak boleh gitu loh, seperti itu. Simpelnya gini, dia bilang, kamu ini pengelola yang baik atau tidak? Baiklah, kamu udah bangun sistem semuanya. Satu titik terus aku merenung dan sadar bahwa aku masuk dalam zona nyaman. Perusahaan ya lagi struggle naik ini ya. Begitu dia kayak pesawat di udara ya. Kalau kita naik pesawat ya, awalnya doang kan kita nanjak. Begitu sudah di udara, pramugarinya bisa riwa-riwi, nganterin makan dan sebagainya. Semua santai semua. Gak ada turbulence dan sebagainya. Tapi kembali lagi, Tuhan nanya gitu loh. Sampai akhirnya saya mulai evaluasi semuanya. Sebelum masuk tahun ini saya evaluasi bahwa ternyata saya itu belum memaksimalkan. Jadi belum memaksimalkan gini contohnya. Katakanlah saya punya satu truk ini ya. Satu truk ini kan bisa jadi dari tujuan A ke tujuan B nih. Dapat profit katakanlah 100.000 gitu ya. Padahal kalau saya benar-benar memikirkan lebih baik, saya tuh bisa mendapatkan profit 175.000. Cek, ya 175.000. Dan tapi buat apa? Ngomong 100.000 cukup gitu. Kenapa harus 175 gitu? Nah kembali lagi, ketika hal itu dibukakan, Tuhan kasih saya hikmat Bapak Ibu. Saya mulai pelajari perhitungan semua. Begitu saya pelajari perhitungan, ternyata profitnya belum maksimal. Perusahaan yang seolah-olah ini berjalan dengan baik, menghasilkan profit, tapi profitnya belum maksimal. Bicara belum maksimal itu belum maksimal dari apa yang Tuhan percaya untuk kita kelola. Ya, jadi akhirnya saya mulai data. Setiap hari saya mau report. Kalau dulu report profit itu bulanan, sekarang saya minta report harian. Setiap hari saya pantau keuntungannya dari truk berapa rupiah, keuntungannya dari penjualan spare part berapa rupiah, keuntungannya dari jasa perbaikan truk berapa rupiah. Semuanya bergerak. Karyawan juga mulai, aduh kenapa sih nih Pak Tanwal ini mesti ada-ada aja gitu. Karena di tempat saya itu punya moto Bapak Ibu. Motonya itu ketidaknyamananmu adalah kenyamananku gitu. Jadi ya karyawan itu, guys, kalau kalian tidak nyaman aku nyaman, aku bilang gitu ya. Tapi kalau kalian nyaman aku ya nggak nyaman, seperti itu. Ya, baik lagi, kurang lebih ini sudah jalan 11 bulan, ya. Grow-nya itu 35%. Jadi ketika kita mau berusaha lebih, kembali lagi ya, kalau kita posisinya nyaman, kita nggak ngelakuin apa-apa. Market aja udah sakenanya lah, karena ya datang sendiri semua, rezeki udah diatur semuanya. Sekarang kita filter. Totally ada muatan mana, profit yang paling tinggi mana, muatan yang paling rendah mana, bongkar yang paling cepat mana, sehingga itu dipilih-pilih. Jadi dari seluruh aspek kita campur aduk semuanya jadi sebuah formula. Nah formula itu yang kita pakai terus-menerus. Dari mana? Dari kegelisahan ketika ditanya, apakah kamu sudah menjadi pengelola yang baik? Kenapa? Yang saya takutkan ketika saya pulang ke surga nanti, melihat Tuhan nggak tersenyum. Kenapa? Yang saya kerjakan di bumi tidak berkenan. Itu yang sampai sekarang saya takutkan. Ya, kembali lagi bahwa kondisi tidak nyaman kita membuat kita berubah. Jangan sampai kita pada saat di posisi nyaman sehingga kita tidak melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik loh Bu, Bapak Ibu, the best. Kenapa? Nyawa yang dikasih. Kita ini hanya untuk mengembalakan karyawan kita aja, males-malesan, aras-arasan. Yang penting kita bisa peres kita gaji sak siti-siti ya. Saya dulu gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini memang didikan militer, kalau bisa gaji kecil kenapa harus besar ya kan. Tapi kembali lagi ketika berubah, belajar dari Glenn ya, menjadi leader yang baik ya, kesejahteraan karyawan itu harus diperhatikan ya. Jadi kembali lagi kalau bicara tentang refleksinya dan sebagainya, bahwa kenapa kita harus bergerak, kenapa kita harus berjuang, kenapa kita harus mengelola dengan sangat baik, karena kita adalah pengelola
yang dapat dipercaya, bukan pengelola yang tidak dapat dipercaya. Kalau kita pengelola yang tidak dapat dipercaya, ya kita tidak akan dipercaya banyak hal. Ibarat talenta ya, Bapak Ibu tahu ya, ada yang dipendem, ada yang berubah menjadi 4, ada yang berubah menjadi 10. Orang maunya kita berubah jadi 10 tapi tidur ya. Kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita bisa menghasilkan talenta. Mustahil. Untuk bisa menghasilkan talenta itu harus perlu dengan perjuangan, masalah, berikut dengan anak cucunya semua. Tapi jangan khawatir bahwa itu satu paket dengan penyelesaian. Ya lanjut. Kita udah scamper belum ini? Harus scamper ya? Ya ini internetnya ya. Kita jangan terjebak untuk berdebat. Nah tadi saya udah bilang ya, jangan hakimi. Yang lebih penting kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mulai hari ini kalau memang masih di merah, ya mulai berubah. Yang kuning masih abu-abu, ayo kita cari tahu supaya kita bisa shifting ke yang hijau. Lanjut kan? Nah, tunggu dulu. Nah, kira-kira gambar sebelahnya ini apa? Siapa yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak nggak gambar sebelah ini, sebelah sini? Hah? Mobil terbang. Apa kira-kira? Hah? Tadi mobil apa? Mobil listrik, ya. Sudah ada yang beli mobil listrik? Siapa yang sudah beli mobil listrik? Iya. Oke, keluarin pen. Ya ini zaman berubah Bapak Ibu. Kalau dulu mobil itu digerakkan oleh bensin atau solar, sekarang sudah pakai tenaga baterai. Ya kembali lagi, keluarin pen. Kalau Ibu masih hidup di zaman mobil konvensional, Bapak Ibu tidak bisa bersaing di mobil listrik sekarang. Perusahaan yang tidak melakukan perubahan, produk akan tertinggal. Ya. Mengubah atau mengembangkan produk merupakan hal yang sangat penting dalam pekerjaan kita, baik yang di kategori merah, kuning, hijau. Kelompok merah dan kuning mengubah produk supaya jadi hijau, kelompok hijau mengembangkan produk supaya lebih besar, sehat, dan kuat. Ya. Setiap kita yang terjebak dalam zona yang lalu akan tertinggal. Sekarang bisnis bergeraknya sangat cepat. Saya ngomong sama anak saya masih SMP, saya bilang, Daryl, kamu kuliah, cari kuliah yang bisa ngalahin AI. Kalau kamu kuliah yang kalah sama AI, percuma. Kamu nggak akan dipakai. Kenapa? Tantangan 5-10 tahun yang akan datang sudah menggunakan AI. Jadi itu. Sekarang administrasi, akuntansi, semuanya sudah handle AI. Kita kasih laporan ke ChatGPT, tolong dong resume, jebret, langsung muncul, gak usah aku baca. Karena laporan mingguan aku kasihin AI, kasihin ChatGPT udah resume. Terus sama hasilnya apa, rekomendasinya apa. 5 detik, gak usah baca nih semua dan sebagainya. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita sendiri nggak ngerti AI itu makanan gorengan apa, jadi ya berat juga nanti ya, kan gitu kan. AI ini apa ya? Jangan-jangan gorengan yang terbaru nih, versi martabak Purwokerto yang lebih besar, bentuknya segitiga. Bukan. AI itu artificial intelligence. Kemarin diajarin ya waktu marketing digital? Belum ya? Diajarin ya? Ya. Oke, lanjut Fen. Nah ya, dalam kategori cepat aja ya. Jadi yang pertama nih, produk baru bagi dunia, lanjut Fen. 2 lini baru, lini produk yang baru, 3 tambahan item pada lini produk yang sudah ada, perbaikan atau modifikasi, repositioning pasar baru, yang terakhir penekanan di komponen biaya. Selanjutnya Fen. Nah ini ada resiko-resiko di buku ada ya Bapak Ibu. Ini nganunya gini ya, pasarnya sama, produknya sama, risiko rendah. Pasarnya sama, produknya baru total, risiko medium. Pasar baru, produknya total baru, resikonya tinggi. Gitu. Resiko tinggi sebanding juga dengan resiko profitnya juga. Ya lanjut Kan. Ini ada di buku Bapak Ibu ya. Nah, kenalin Bapak Ibu, om saya namanya Alek. Ini kok ketawa? Om Alek ini memperkenalkan scamper dan diperkaya sama
Bombok ya. Scamper adalah daftar pertanyaan pemacu ide-ide baru, cara-cara baru dan pola-pola baru yang membantu memikirkan perubahan macam apa saja yang bisa dibuat pada produk yang sudah ada untuk menciptakan yang baru. Itu ya scamper itu. Lanjutkan. Nah, SCAMPER ya, ada. Langsung aja yang pertama S. Nah, ini muncul apa ini Bapak Ibu? Hah? Coca-Cola dalam kaleng ya, tapi di sini ada tulisannya apa? Zero sugar. Karena sekarang ini kan bicara kesehatan, diabetes dan sebagainya, makanya Coca-Cola ngeluarin yang zero sugar. Masih ada sugarnya enggak? Hah? Masih ada sugarnya enggak? Masih ada aslinya, cuma tulisan doang zero sugar. Ya, ini ada produk, Bapak Ibu punya produk, bisa ditambahin, misal substitusi, atau lainnya berubah ramuannya, atau prosesnya, atau kekuatan lain, dan sebagainya. Daftar-daftar pertanyaan. Lanjutnya, nah, oke. Ini laptop yang bisa dilepas ya Bapak Ibu. Sekarang itu tablet ya, tablet yang punya keyboard lah, seperti itu ya. Dulu kan zaman kita komputer itu kan masih besar-besar. Sekarang komputer jing-jing bisa dilepas jadi tablet lagi. Nah, ini bicara tentang combine. Nah, bicara tentang produk combine ini, kita punya contoh di masyarakat kita ini ya. Oke, kita mau tonton video dulu ya. Tolong jangan berisik karena ini videonya 17 tahun ke atas. Jadi kalau ada adegan-adegan yang tidak dikendaki, diam aja, terima saja ya. Oke, silakan. Sebentar lagi tidak suaranya? Oh, pakainya anu ya. Bukan animas. Ini adalah panggilan untuk generasi baru. Cita-cita bisa jadi juara dunia. Sehari dan ada di belakang mereka. Mereka memakai cinta sebagai awal dari kebesarannya. Indonesia. Iya, Garuda Series, sebuah tas untuk Indonesia. Lanjut, kita panggilkan. Lanjut kan? Yang anu kan, yang profilnya. Kita panggilkan yang terhormat. Ada musiknya ya? Iya. Mr. Mike. Apa nih? Panggilnya apa nih? Iya, gini. Iya, ini bro ini luar biasa, menang Shopee apa bro? Shopee jagoan UMKM. Shopee jagoan UMKM nasional ya? Nasional. Juara perunggu, luar biasa ya. Kita harus bangga loh. Di Glim ini ada yang Shopee untuk tingkat nasional. Ceritain dong bro, kenapa kok bisa buat tas unik gitu loh? Karena waktu aku inget ya, waktu SD itu mau bulu tangkis biasanya raketnya masukin ke dalam, atasnya menongol betul. Nah ini luar biasa, ceritain dong gimana? Jadi awal aku develop ini itu di kompetisi di babak kedua itu ada challenge namanya produk inovasi dan itu dikasih tema Cinta Indonesia. Nah, jadi kita dikasih waktu sebulan untuk develop sebuah produk. Nah, kita akhirnya menelurkan tas ini dengan beberapa konsep yang tentunya kita suntikan nilai-nilai nasionalisme, tapi tetap harus inovatif karena ini produk inovasi, kayak gitu. Nah, produk ini jadi tas ini sebenarnya tas anak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin di scamper itu hampir semuanya dipakai ya, semua titiknya dipakai. Mungkin aku langsung cerita kayak konsepnya ini, bagaimana tas ini tuh bisa mendapatkan Golden Star. Jadi Golden Star itu kayak peserta dengan
nilai terbaik pada episode itu. Oh keren, beri tepuk tangan dong, luar biasa ya. Produknya Golden Star loh ya. Nah, ini mendapatkan Golden Star. Yang saya bawa di depan juri saat itu adalah Maritim itu awalnya adalah produk tas cowok, badminton. Jadi benar-benar untuk dewasa. Dan pada saat di babak pertama itu, jadi kita belum tahu ya episode 2 challenge-nya apa, tapi di babak pertama ini Tuhan kayaknya yang kasih gitu ya. Mimpi atau visi dari Maritim itu apa? Nah, saya sebut bahwa Maritim ini selama ini sudah excellent di sektor pria. Jadi saya ingin geser ke, bukan geser nih, tapi kayak nambah ini ke wanita dan anak-anak. Dan anak-anak ini sektor yang serius gitu. Kenapa? Karena tadi kan sempat ada foto kecil yang di kiri dimundurin. Itu anak kecil tapi bawa tas badminton yang besar banget. Luar biasa sebesar badannya itu saya jadikan jokes di depan juri, mereka ketawa gitu. Kayak ini nggak kasihan nih, anak pakai tas sebesar badannya sendiri. Nah itu boleh. Ini saya bawa di presentasi di babak pertama gitu. Nah, terus saya jawab dengan produk ini di episode kedua. Gitu, ya. Jadi ini adalah jawaban untuk anak-anak yang mana Maritim belum punya sebelumnya. Konsepnya tas ini adalah saya mengajarkan nasionalisme itu tidak cuma sebagai hal yang mungkin kamu ucapkan, tapi kamu juga bisa membuat sebuah produk, membuat sebuah barang yang bisa kamu pakai. Jadi kayak tadi mungkin banyak orang bilang wah Garuda di dada, gitu kan? Kalau ini Garuda di pundakku. Wah keren ya. Itu ide dikasih juga dari Mas Haikal. Oke. Saskia Meka ZM itu. Iya. Dia yang kasih ide itu, aku pikir wah menarik juga nih jadi tagline gitu kan dari pundakku. Ini fit saya sama Duri waktu itu. Saya mengajarkan anak untuk bangga membawa lambang negara kita di punggung mereka. Oke. Awalnya gitu. Lalu saat tas ini dibuka, bentuknya runcing karena saya ingin mengingatkan anak-anak bahwa mereka sekarang, bahwa pahlawan pada zaman dulu berjuang pakai bambu runcing. Oke. Dan sekarang mereka bawa rakyat mereka di dalam sini untuk membawa nama Indonesia. Yang ketiga, di sini ada sapaan Halo Indonesia dengan berbagai bahasa daerah. Halo kakak, sugeng rawu, sampurasun ini dari berbagai bahasa di Indonesia. Untuk apa? Untuk mengajarkan ke anak-anak bahwa mereka tidak sendirian. Masih banyak sekali budaya-budaya di luar sana yang mereka tuh bisa pelajari lagi. Dan di samping kanan kiri ada sayap Garuda yang kalau diisi botol itu akan mengkalem seperti sayap. Oke. Kalau perlu cerita, nggak kelihatan ya? Oh keren ya. Oke. Dan kalau nggak dipakai ya dia nutup lagi. Ya. Ini salah satu inovasi yang benar-benar dipikirin sih, karena ini pakainya elastis di atas dan bawah. Ya. Dan di bagian punggung saya selipkan peta Indonesia kecil biar mereka paham juga bahwa Indonesia itu ada di punggung mereka. Mereka adalah tulang punggung negara. Dan itu tentang nasionalismenya. Iya. Dan ini adalah di sini ada warna putih tulisan badminton skill status unlock. Jadi kayak kemampuan badminton ini kalau ini terangkat itu berarti kemampuanmu unlock nih, terbuka kuncinya gitu. Kenapa? Karena kalau ini terbuka pasti dia bawa raket. Terus di sini ada siluet pemain-pemain badminton agar tetap ada kesan sportnya ya. Seperti itu. Jadi kalau dibawa ya seperti tadi di videonya saat anaknya pakai ininya tinggi. Seperti itu. Nah tas ini juga konsepnya adalah ini pitch-nya ke juri. Kalau pitch-nya ke konsumen, ibu-ibu nggak perlu beli tas tuh 2 sekarang Bu. Satu belinya cukup. buat sekolah sama badminton satu aja. Jadi pulang sekolah masukin raket berangkat sudah. Mau bawa kok bisa sampai mau bawa botol minum 11. Lebih efisien ya. Oke, udah tepuk tangan dong, luar biasa ya. Waduh, iya. Jadi jelas inovasi ya Bapak Ibu kalau kita bicara tentang tas sekolah ya, hanya tas warnanya hitam dan sebagainya. Sekarang nih warnanya sudah merah putih, sudah ngejreng dan sebagainya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu dengan Bro Mike ini kira-kira? Tambah dikit nih mungkin, jadi ini ada 2 warna. Ada 2 warna, ya. Karena kalau gini, ibu-ibu kadang-kadang, wah anakku kemproh. Oh iya, putih ya. Saya bikin yang versi warna hitam. Jadi kalau ini versi warna bendera, makanya di sini kalau dilihat bentuknya seperti bendera, lakuannya.
Oh iya. Oh, banyak arti juga nih satu tas ini ya, Iya, luar biasa ya. makanya developmentnya agak pusing tim saya. Terus, Tapi ya inovatif lah. ya kalau yang warna hitam, jadi saya develop yang satu warna lagi warnanya hitam, tapi kombinasinya dengan merah. Bagian tengahnya ini lurus, karena memang konsepnya bukan bendera. Tapi itu menjawab untuk orang tua yang, aduh aku sukanya warna gelap, ada bu, silahkan. Ini 200 sekian, 200 berapa lupa. Itu, Iya. Ini mau tanya. Kok bisa punya ide sedetil itu gimana? Karena kan dalam pembuatan tas kan tidak sesimpel itu gitu. Apalagi kalau membuat itu kan detil-detilnya banyak banget. Untuk secara produksi tidak. Itulah kenapa waktu di apa itu sebenarnya yang di belakang yang di bawah. Tapi ini produk massal ya bro? Produk massal. Bukan produk contoh ya? Oh enggak, karena salah satu syaratnya adalah ini harus bisa diproduksi dalam waktu 30 hari. Oh, oke. Jadi ada syaratnya juga. Jadi kemarin karena ada yang parfum, ada yang apa namanya skincare, nah mereka kesulitannya di BPOM-nya. Iya, nggak nyanda 1 bulan. Iya. Ya tadi jawab pertanyaannya Bu Hera tadi, kok sampai sedetail ini dan sebagainya, mungkin gara-gara mau menang atau gimana kok bisa detail-detail? Dapat golden lah ya. Karena saya datang langsung ngomong ini kompetisi. Awalnya tuh saya datang nggak pede. Nggak pede, saya ngomong sama istri saya benar-benar ini adalah momen terdrop saya seumur hidup saya, ini momen paling drop. Mau berangkat ke Jakarta gitu, sampai jadi mau kompetisi besar malah mentalnya drop sekali gitu kan. Nah begitu sampai sana, tim Shopee ngasih opening speech, mereka bilang selamat, kalian adalah 30 orang terpilih dari 1.300 orang. Wow, luar biasa, betul kan lo ya, dari 1.300 lo. Ya, dari situ saya berpikir ini serius nih gitu. Terus saya tanya kanan kiri pada bingung, oh iya bener, ternyata saya konfirmasi bener. Nah dari situ saya komit, Tuhan kalau ini saya juara, saya mau bawa namamu kemana-mana, setiap episode aku mau sebut namamu. Luar biasa. Saya sebut, puji Tuhannya keluar juga di videonya, ditampilin, takutnya di-cut. Nggak diedit ya? Iya. Jawabannya mungkin begini, pas ini kan salah satu core bisnis saya. Jadi saya sendiri mendalami bisnis ini, mendalami produk saya, mendalami proses R&D-nya, sehingga value atau soul dari bisnisnya, dari produknya, dari mereknya itu mencerminkan saya, sepertinya begitu. Jadi waktu di development produk, hampir semua kontestan bilang ini adalah challenge tersulitnya mereka. Tapi nggak tahu kenapa pada saat saya menjalani challenge di sini, bukan bermaksud sombong, tapi saya mau ngomongin bahwa kita semua, menurut saya nih, kita semua tuh punya area yang strength sama weakness. And this is my strength. Because I'm very detailed, saya sangat detail, sangat apa ya namanya, mungkin visionary secara produk juga. Jadi it's very easy for me to make products. Sangat gampang buat saya untuk menciptakan produk-produk yang oke, mau apa? Kayak misalnya ini saya collab dengan event Padel Gede sama Daniel Mananta di Jakarta gitu ya. Mereka misalnya pengen, aku mau bikin tas kayak gini dong buat eventku, kamu mau support nggak? Yaudah kamu cari aja gambar di internet, nanti aku buatin. Jadi memang kayak that's my strength, kelebihan saya di sana. Tentunya saya punya kelemahan-kelemahan juga yang itu dibantu sama tim juga. Makanya di convention room setelah saya menang ini, jawaban saya adalah, saya ditanya sama yang mewawancara, apa yang mau Anda sampaikan? Saya cuma bilang, saya mau terima kasih sekali untuk tim saya, karena ini memang nggak gampang buat mereka, karena buat saya cuma oke, saya ingin ini bagian kantongnya begini, tapi kalau diisi minum nggak jatuh, dan kalau dikeluarin dia tutup lagi, itu proses yang cukup mengerikan buat mereka gitu. Tapi buat aku udah tergambar gitu. Dan kita sangat solid, makanya big thanks to them gitu. Oke, thank you Bro Mike, luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap kita punya area masing-masing ya, boleh kembali. Ya, jadi rumput tetangga belum tentu selalu hijau Bapak Ibu, harus didalemi ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kalau tadi keahliannya Bro Mike, tunjukkan keahliannya Noel ini sekarang ya. Dilanjut aja. Iya, keahliannya ternyata sensoda ini ya, salah ya. Ya, lanjutnya adalah adaptif Bapak Ibu. Jadi
Ini Sensodyne ini kan kalau gigi kita sensitif ya biasanya kita pakai yang Sensodyne lah ya dan sebagainya. Tapi adaptif ini 2022 waktu pandemi, jadi salah satu pekerjaan saya yaitu jualan spare part. Salah satu cek tes ya, salah satunya adalah jualan ban. Nah waktu itu karena saya di asosiasi, saya tadi juga cerita ya sama Cihera, saya ini bagian kolek uang ya, sponsor kita ada rapat setiap tahun, kita manggilin sponsor 2022 adalah sponsornya adalah distributor ban yang saya ambil ya. Dilema, kenapa dilema? Saya punya power untuk menyingkirkan dia tidak masuk jadi sponsor, tetapi saya menyalahgunakan wewenang saya. Tapi kalau dia masuk, dipastikan customer saya habis. Ya, saya berdoa, Tuhan bagaimana? Ya, Tuhan jawab percaya saja. Ya. Percaya, customer udah pasti habis. Saya lakukan dengan cara-cara yang licik, ya kan? Saya bilang ke distributor ban, ini sponsornya bayarnya mahal, ya bilang gitu dan sebagainya. Segala sesuatu lah, saya atur supaya mereka tidak masuk. Sampai akhirnya tetap masuk. Begitu masuk saya kumpulin tim penjualan spare part, siap-siap ada badai, bagian ban siap-siap karena distributor yang kalian ambil, kalau mereka akan langsung masuk ke customer kalian. Nah, lanjut nih ceritanya nih. Sekali lagi kan, oke cukup. Nah, salah satunya ini saya jadi penjual spare part truk, salah satunya ban. Gimana nih Bapak Ibu ya? Dilematis kan? Satu sisi akhirnya distributor present, semua kenal, oh iya belinya langsung di tempatnya dia dan sebagainya, oke dan sebagainya. Aduh Tuhan, ini padahal bisnis saya yang saya dipercaya untuk kelola, dimakan langsung, dan seluruh customer saya yang ada di sana langsung masuk ke distributor. Anjlok enggak? Ya jelas anjlok. Ya tuh, enggak mungkin enggak lah ya, pasti anjlok. Tapi kembali lagi, ketika Tuhan bilang percaya saja, itu percaya, gak ngerti gitu, percaya. Singkat cerita, beberapa bulan berlanjut, ternyata kita punya sebuah peluang. Peluangnya apa? Kita beradaptasi ya Bapak Ibu. Tadi yang kita jual spare part, akhirnya kita masuk ke dalam jasa antar. Nah, lanjutkan. Nah, jadi kerjaannya cuma nganter-nganterin doang. Kenapa nganter-nganterin? Kita lihat celah bahwa distributor itu minimal pengambilan 10 ban dan tidak mau menganterin gitu loh. Jadi kalau di tempat kita, ban itu kita di stok di gudang kita. Kalau minta 1, 2, 3, 4 kita kirim langsung tanpa ada minimal. Jadi walaupun mereka tahu harga di distributor lebih murah, tetapi mereka lebih pilih kita karena kita bisa kirim kapanpun mereka minta. Di satu sisi kita takut bahwa customer kita tuh udah pasti diambil, yes diambil. Tapi kembali lagi Tuhan kasih sebuah peluang beradaptasi. Manusia itu sudah diciptakan ribuan tahun beradaptasi dengan setiap masalah. Akhirnya dari penjualan kami berubah menjadi jasa pengiriman. Cuma ngirimin barang doang gitu loh. Ambil dari distributor, kami kirim ke tempat mereka dengan profit. Itu aja, beradaptasi. Jadi nggak usah takut. Ini nggak kompetitor loh, ini distributor barang yang kita ambil loh, bayangin ya kan. Banyak yang kadang-kadang kita takut ya, kita ngebeli pabrik, pabriknya langsung masuk dan sebagainya. Percayalah, berkat itu nggak salah alamat. Kedua, setiap tantangan satu paket sama solusi, nggak usah takut. Kenapa? Tuhan pemilik, saya pengelola. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa, ya pemilik yang akan gerak. Kita cuma ngelola doang. Jadi nggak usah takut. Akhirnya saya berubah. Saya beradaptasi dari yang penjual spare part, saya bicara sama tim. Oke, sekarang kita rubah menjadi jasa antar saja. Anterin apapun, spare part sekecil apapun kita antarkan. Bayangin. Mindset kita berubah. Kita nggak jualan barang, kita jasa antar saja. Ya mungkin di luaran sana kan ada ya jasa antar ya dan sebagai pick up dan sebagainya. Kita seperti itu. Tetapi kita bawa barang
yang mereka butuhkan. Ini bicara tentang adaptif, ya. Bisnis itu harus adaptif sesuai situasi kondisi, ya. Harus lentur ya gitu ya, kayak karet gitu ya. Jadi jangan gampang patah. Tapi udah SCA, sekarang M ya. Lanjut M. Nah, ini ya M ya dulu ya, sampai sekarang masih ada Indomie ini. Sekarang Indomie berubah. Kenapa? Dikasih air panas saja, nggak usah repot, nggak usah godok, langsung bisa kita makan. Mereka modif. Mungkin nanti salad Vito bentuknya nggak lagi kayak lumpia, ya kan? Bisa jadi bentuknya kayak keripik, ya tuh. Kok salad bisa jadi kayak keripik? Ya nggak tahu, dimodif sama Bu Susi, ya tuh. Orang makannya gampang, bisa tahan lama, ya kan? Oh, ada keripik bayam, ya kan gitu ya. Jadi bisa dimodif, segala sesuatu bisa dimodif, Bapak Ibu. Jadi Scampers ini merubah banyak hal ya. Jadi ini contohnya kalau yang modif ada Indomie. Selanjutnya kan. Nah ini ada put another use ya, ini ya drone mungkin beberapa tahun yang lalu buat mainan anak-anak, sampai sekarang juga mainan ya. Sekarang sudah dibuat drone, bisa buat pertanian, bisa buat ngintai, dan ya sekarang udah perang antar negara pakainya udah pakai drone ya. Ini sudah another use, digunakan untuk sesuatu yang berbeda. Nah, kita punya cerita nih Bapak Ibu mengenai motif dan put other use dari teman kita. Kita panggil dulu nih yang terhormat. Ya. Iya. Bapak Heru, silakan maju ke depan. Ya, ini beliau ini punya bisnis jualan barang mewah Bapak Ibu. Iya, barang mewah kan. Dia jual barang mewah. Yang dijual apa? Kapal persiar. Ya bukan ya. Yang dijual jet ski. Oke Bro, bisa cerita enggak nih dari penjual barang mewah ini beralih bisnis bermodifikasi? Silakan cerita Bro. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, Kenapa? Iya, ya. perkenalkan nama saya Heru. Kebetulan saya dan teman-teman saya dipercaya untuk sebagai pemegang dealer Sidu dan NM, yaitu bergerak di bidang jet ski dan mobil off-road gitu ya, pabrikan dari Kanada. Dan saya ada di Semarang, kantor ada di Marina dan di Awan Costa. Nah, 2019 titik poin bagi saya dan teman-teman itu adalah titik poin milestone yang kedua. Habis dari Pak Hana bilang aman, lancar, nyaman gitu. Tiba-tiba langsung down gitu ya. Itu tahun 2019. Tapi di tahun 2018 tanpa sengaja itu ya kita dipersiapkan. Saya dan teman-teman dipertemukan dengan teman kita yang lama yang sekarang tinggal di Australia. Kemudian kita ketemu di Jakarta di Gias, ketemu gitu loh. Kebetulan dia pegang brand Sidu, NM dari Kanada. Nah, kita ketemu di situ. Terus teman saya bilang, kenapa kamu nggak coba pegang dealer ini? Kita nggak tahu 2019 akan seperti apa. Jawa Tengah ya. Itu 2015 kita di Gias itu tertarik gitu ya. Nah, kita seriusin. Bener Bapak Ibu. Kita mulai persiapan itu tahun 2019, saya dan teman-teman itu mengalami sesuatu, gitu ya. Jadi secara bisnis sudah nyaman, kita rintis dari 2010 naik gitu banget, gitu ya. Nah, karena di dalam bisnis yang kita kerjakan dari 2010 itu ada beberapa owner yang kita joinan itu, boleh dibilang tidak sesuai kesepakatan. Tiba-tiba kita tendang, gitu ya. Jadi 2019 kita terjun. Akhirnya kita 2015 sudah pegang ini, ya kita fokus ini. Awalnya kita jualan gitu ya. Jualan ini, pikirnya cuma jualan saja gitu. Cari customer, relasi-relasi atau kenalan yang kita kenal, kita tawari untuk beli jet ski gitu ya. Tapi kan seberapa banyak orang mau beli jet ski gitu ya. Barang mewah Bro, ya kan? Ya gitu. Seberapa banyak orang mau beli jet ski. Terus kita diskusi dan teman-teman kita bikin gimana ya caranya ya.
Kalau dulu kita main jet ski, kalau di Bali atau di kota wisata hanya main berapa 15 menit atau 10 menit gitu ya. Nah, kita mau combine itu, coba pikirin bareng-bareng yang belum pernah dilakukan orang kalau sewa jet ski. Yaitu kita buka rental jet ski di Marina, tapi bukan seperti yang dulu waktu kita kecil mainan jet ski. Hanya 10-15 menit, hanya main di pinggir pantai, enggak. Tapi kita jualnya lah trip. Bukan bilang jualan 15 menit atau setengah jam atau 1 jam, enggak. Pasti akan bosen. Akhirnya kita bikin trip-trip seperti ke mangrove, seperti ke ini di belakangnya ada kapal gitu ya. Ya, ada kapal, kita jarak dari bibir pantai adalah sekitar 10 kilo yang orang tidak terbayangkan. Bahkan saya jual trip juga touring jet ski dari Semarang sampai ke Jepara. Gitu ya. Dari Semarang ke Karimun juga kita jualan trip seperti itu. Bahkan sampai ada customer yang agak unik juga gitu ya. Dia mau beli jet ski, asal jet skinya dipakai dari Semarang ke Surabaya. Jadi saya pernah Nganterin berarti, nganterin. Enggak. Dia mau beli jet ski, Iya. ya, dan mau jadi customer jet ski, tapi jet skinya itu langsung dibawa dari Semarang ke Surabaya. Oh, dia yang pakai sendiri itu. Dia pakai Oh, sendiri. luar biasa. Dan saya harus menemani mau nggak mau gitu ya. Karena Oke. kalau di Harus ada laut pengawas kan, ya, harus iya, pengawas di ya. laut kan kita harus tidak boleh sendiri, minimal harus berdua, gitu. Jadi saya bersama teman-teman itu, nah kita ke Semarang Surabaya. Nah dari situ berkembanglah siapa sih nggak pingin aktif atau terlihat berbeda di medsos. Iya, gitu iya, ya. betul, betul. Makanya dengan rental jet ski ini banyak customer bahkan yang awalnya dulu itu 2020 kita mulai rintis itu banyak orang dari Jakarta, Bandung, Surabaya pas pandemi ya, gitu ya. Itu datangnya dari sana. Tapi sekarang sudah orang-orang Jawa Tengah sudah mulai ya, dan bahkan hampir 80% customer kita adalah cewek. Wow. Cowoknya takut, pacarnya takut, suaminya takut, yang penting cewek-cewek ini eksis gitu ya. Gitu loh. Ya. Ini Bilang, kok nggak ikut Om? Ya, saya takut air gitu. Nggak apa-apa Om, aku nggak bisa berenang ya. Sama Om, saya juga nggak bisa berenang gitu. Gitu. Tapi dari situ akhirnya bisa datengin customer yang akhirnya beli jet ski juga, atau dia hanya sebatas rental di kami. Oke. Dan bahkan sekarang ya, secara profit dari jualan jet ski atau rental jet ski, kita paling besar dari rental jet ski. Wah, luar biasa banget dong ya. Dari yang tadi sulit menjual barang mewah, pindah ke trip-trip yang luar biasa ya. Bapak Ibu yang tertarik tadi mau ke Karimun atau Jepara, nanti bisa nih, dan nomor teleponnya. Ya. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira nih dengan Bro Heru nih? Kira-kira kok bisa ya jual sesuatu yang sulit? Ya, kenapa saya sebut barang mewah? Karena nggak mungkin harganya 10 juta Bapak Ibu. Ya, kalau 10 juta mungkin banyak yang mau ya. Pasti di atas 100 juta lah. Nah, ini kan mesti harga mobil lah seperti itu ya kan Bro. Nah, jual mobil mudah karena kita pakai di jalan. Tapi jual jet ski mainnya di laut, mainnya mungkin seminggu sekali, sebulan sekali aja belum tentu ya kan. Nah, tapi gimana nih Bro? Kok bisa punya pemikiran sampai trip ini gitu? Pertama karena setiap customer ingin ada foto. Oke, Ya, butuh bikin foto eksis dari ya. jet ski. Oke. Di medsosnya biar keren kan gitu loh. Oke. Nah, tapi ada juga yang aku nggak mau tuh foto hanya di pinggiran aja. Bikin mau yang- sesuatu yang berbeda. Mau yang tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Akhirnya kita bikin trip itu yang ke pelabuhan. Bukan pelabuhan sih, ada setiap kapal yang mau Lintasan masuk ke kapal ya, pelabuhan, lintasan kapal. Setiap kapal yang mau masuk ke pelabuhan Semarang harus antri dulu. Ini area parkir. Tempat antrinya tuh ramai Iya, banget. iya, area parkir Bro. Betul. Iya. Nah, seperti itu. Habis itu ada yang aku pengen tahu nih mangrove gitu ya. Oke. Mangrove itu ada dua kalau di Semarang, di Sayo sama di Porodema. Benar Bro. Bapak Ibu tahu mangrove? Semacam kerupuk? Iya, bukan ya. Berarti paham semua. Oke Bro, lanjut Bro. Kalau di Porodema itu benar-benar kita masuk di antara perkampungan Penduduk berarti. Penduduk hidupnya di atas air berarti. Betul. Oh, seru ya. Betul. Oke. Betul. Nah yang terakhir paling advance trip itu kita bikin trip dari Semarang ke Jepara.
Semarang Jepara. Ya. Customer kami mayoritas yang suka trip jauh-jauh justru cuma cewek juga. Oh, nggak takut ya? Nggak takut. Nggak ada hiu ya, aman ya? Nggak aman. Karena kita selalu dampingin ya. Ada si customer bawa sendiri, kita juga bawa sendiri. Oke, oh bareng sendiri-sendiri ya. Betul, betul. Selama perjalanan dia dikawal, selama perjalanan dia juga didokumentasikan. Oke, menarik ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, oke Pak Anwar. Penasaran harganya berapa sih? Kalau rental berapa? Kalau harganya unitnya seharga mobil 300 jutaan, gitu ya. Tapi kalau rental kita start dari angka 500.000. Oh, murah banget ya. 500.000 itu bagi orang yang pingin foto di atas jet ski, Murah itu bisa banget 500.000. ya. Foto doang, gitu ya. 15 menit kalau foto doang. 15 menit. Iya, betul. Tapi kalau yang kayak ke kapal-kapal ini kita start dari angka 1 jutaan, gitu. Karena jauh ya, dari Marina kan jauh ya. Iya, 10 kilo di laut tuh jauh banget loh. Enggak. Iya. Dua, Bu, dua. Betul. Nyaman. Iya. Bro Heru punya treatment khusus Bu untuk yang ke Jepara Karimun minum tolak itu. Punya treatment sendiri. Iya, Jadi gini kadang-kadang gini, kenapa saya tertarik, saya dan teman-teman tertarik di bisnis ini karena jujur Bu, mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu Mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena kalau setiap kali kita nyanyi lagu rohani gitu ya, itu gelombang yang menakutkan gitu ya, itu udah berreal. Oh. Jadi kita kalau mau, kita pastikan kalau mau berangkat jalan pastikan kita berdoa dulu gitu ya. Gitu. Laut Jawa padahal itu ya. Enggak, Bu, saya nggak bisa Bro Heru nggak bisa berenang Bu. Masukin kolam renang dia kelelep pasti. Aman Bu, pakai pelampung, pasti pakai pelampung, wajib pakai pelampung. Iya, safety-nya dijaga. Bu. Safety-nya dia. Safety-nya Jaga. dijaga. Tim kami pun ketika dia sudah mau masuk ke air, kita pastikan harus pakai pelampung. Kalau nggak pakai pelampung saya SP dulu. Ya memang Karena ketat safety ya. harus dijaga. Aturan mainnya ketat. Kalau yang dua-duanya belum pernah sama sekali, nggak apa-apa. Gak apa-apa, pasti diajarkan dulu sebentar, gitu ya, pasti diajarkan. Pasti diajarkan sebentar udah bisa kok Bu. Seperti naik motor gitu. Karena bedanya kalau naik motor sama naik jet ski Bu, naik motor itu kan gang sempit nabrak Bu, masuk selokan. Ini kan lautnya lewat lebar sekali Bu, nggak mungkin nabrak gitu. Jadi tenang aja. Walaupun nggak bisa naik motor, naik jet ski pasti bisa Bu. Tenang aja. Ya. Ini banyak yang tertarik Bro, nanti bisa di sharing ya. Jadi ya apa Bro? Piring pun enggak jatuh ya? Oh ya karena biasa ini. Ada balasnya ya, kayak kapal. Saugal-ugalannya kita ya nggak mungkin lah ya. Ya. Maksudnya kalau menghadapi gelombang itu mesti ngerem atau mesti Nah, gini Bu, Sudah masuk ke teknis ini ya. Khususnya udah masuk ke teknis nih. Kayaknya udah saya siap. mau begini Bu, saya mau bisa jawab gini. Tuhan ajarkan kita adalah ketika menghadapi sebuah tantangan harus diapakan? Dihadapi. Iya, betul. Ya, yang membuat kita jatuh itu bukan tantangan yang di depan kita, bukan ombak yang ada di depan kita Bu, tetapi ombak yang ada di samping kanan kiri kita Bu. Itu yang membuat kita jatuh. Karena apa? Pernah nggak lihat kapal itu berjalan beriringan dengan ombak? Tentunya tidak. Karena kalau dia berjalan beriringan dengan ombak, dia akan ombaknya bergerak bisa. Oke. Kita harus memposisikan ombak itu di depan kita dan harus kita hadapi Bu. Loncat berarti Bro ya? Ya, dia hadapi. Oh, Kita luar biasa. Makanya tadi Bro Heru bilang mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan? Kalau satu sisi kita naik pesawat, turbulence, mendekatkan diri ini, naik jet ski juga sama gitu loh. Karena kan lautnya dalam ya Bro, tidak semeter 2 meter kan? Ya, kalau di Marina Maju depan itu sudah di angka 10 meteran, kalau di kapal itu sekitar 50 meter. Waduh, 70 meter. nggak mungkin nyentuh, tidak akan mungkin nyentuh dasarnya ya? Iya, Iya. itu Bu. Jadi kita harus memposisikan ombak itu ada di depan kita. Pernah kalau jatuh pernah pasti Bu. Pernah. Tapi balik lagi ya Bro. Bisa kita balikan yang mudah kok. Gitu. Ya. Karena air itu karena berat Bu.
air itu lebih berat daripada, meskipun itu badannya berat ya, jadi berat ya. Tapi kalau di atas air itu air lebih berat. Ya, masa jenisnya lebih berat air. Ya, oke. Ada lagi, Bapak Ibu tertarik semua Anda bisa langsung kontak Bro Heru ya. Jadi biar teknis-teknisnya semuanya dijadwalin ya. Siapa tahu beli mau perjalanan ke Jepara dulu lah yang deket ya. Jepara dulu, jangan ke Karimun. Ya, bisa. Oh, banjir kanan. Banjir kanan. Oke gitu ya Pak. Ya, thank you ya. Thank you. Ya, luar biasa. Thank you, Bu Heru. Nih Bapak Ibu nomor teleponnya ada ya, 081127177778. Ya, nanti bisa kontak sama Bro Heru mengenai perjalanan trip tidak menggunakan bis ya, menggunakannya jet ski. Oke, lanjut ya. Udah selesai scamper ya, ini Illumination. Bapak Ibu ada yang masih pakai headset, pakai ada kabelnya? Ada yang masih pakai? Satu doang ya. Kita rubah. Potong, jegrek ya, jadinya tanpa kabel. Elimination, kabelnya dibuang, menggunakan baterai dengan Bluetooth. Ya, seperti itu. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Lanjutnya. Nah, ini reverse, jadi kebalikannya. Warnanya mau dibalik atau perannya mau membalik peran, melakukan enter juga ya. Ini bisa dilakukan siapa tahu di produknya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, komitmen saya ya ada di buku Bapak Ibu, boleh dicek ya, dicek nih di halaman berapa ya, dikeluarin semua aja kan ya. Kebablasan. Saya memilih melakukan pekerjaan produk atau jasa yang berkenan kepada Tuhan, kategori hijau. Komitmennya gimana, iya atau tidak? Saya mau melakukan perubahan, pengembangan pekerjaan, produk jasa karya yang lebih benar dan perusahaan lebih sehat, kuat, berkelanjutan, dan berdampak besar. 3. Nomor halaman berapa? Kalau yang 11 dari produk. Ya, halaman 11. Yang 3, saya mau mengembangkan kreativitas sebaik-baiknya sehingga tercipta pekerjaan yang lebih benar dan lebih unggul. Semua berkomitmen ya Bapak Ibu? Oke, saya anggap berkomitmen. Lanjut. Ya, penerapan. Nah, pastikan produk atau pekerjaan kita merupakan buah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Arahnya tadi tetap ke produk yang hijau ya. Lakukan perubahan produk bila produk berada di zona kuning atau merah. Tidak usah kecil hati Bapak Ibu kalau masih di kuning sama merah, tidak usah kecil hati. Yang lalu biarlah berlalu, yang penting hari ini dan besok. Ya, intinya itu. Lakukan pengembangan produk senantiasa untuk mengikuti perkembangan pasar dan memperkuat perusahaan. Ya, dikembangin terus ya. Tadi Bro Mike juga luar biasa, dari tas yang biasa berubah menjadi tas serbaguna. Nggak usah beli 2 tas, beli 1 aja cukup. Gunakan scamper sebagai metode untuk mengubah atau mengembangkan produk. Ya tadi yang saya ceritain, saya yang jualan ban jadinya tukang antar ban sekarang. Nggak antar ban doang, seluruh spare part saya antar. Ya, seperti itu. Dan lagi tadi Bro Heru juga cerita, yang tadi jualan barang mewah, akhirnya jualan trip. Akhirnya semua juga tertarik ya, karena belum ada yang punya foto di atas jersey kan? Nah, itu luar biasa nih, customer-nya luar biasa nih. Banyak semua nih Bro Heru nih, customer semua nih. Calon customer. Ya, lanjut. Nah, sekarang ikrar. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak nih? Kenapa? Reverse mundur. Mundurin reverse dong. Ya, apa yang mau ditanyain Bu? Misalnya produknya Ibu tadi negatif, digeser jadi positif. Sisi negatifnya apa? Dibuang. Itu. Misalnya dibalik, atas bawah, bawah jadi atas. Tergantung produknya Bu. Gini, ya produknya dulu apa? Salad ya. Sekarang salad mau di reverse jadi apa Bu? Kan scammer ini kan tidak semuanya bisa kita lakukan ya. Disesuaikan dengan produk dan jasa kita. Seperti itu. Kira-kira dari scammer ini mana yang lebih cocok untuk produk salad keto? Apakah reverse ini? Tapi belum jelas maksudnya penerapannya, misalnya di produk lain yang cocok itu. Produk lain yang cocok untuk reverse. Oke.
Sekarang gini, bicara tentang reverse, bicara tentang melakukan hal yang tak terduga. Kira-kira gini, contoh aja Salaf Vito lah ya. Salaf Vito kira-kira melakukan hal yang terduganya apa sih? Pemasarannya deh. Pemasarannya apa? Hal yang tak terduga. Biasanya sekarang kan pemasarannya lewat online, door to door dan sebagainya. Kan seperti itu. Sekarang itu kan banyak grup-grup pedal ya. Mereka itu punya sebuah komunitas, mereka mau eksis ya, kalau aku sebut eksis nggak sehat, tetapi eksis plus sehat. Bisa enggak melakukan hal yang terduga, pemasarannya sekarang masuk ke komunitas pedal. Ini contoh di Salaf Vito. Ini kan, baik lagi ini kan ada banyak ya Bu, melakukan hal yang tak terduga itu kan sesuatu yang Ibu belum lakukan kan. Itu misal masuk rumah sakit, orang-orang yang ahli gizi, kerjasama sama dokter gizi misal, dok, customermu kasihkan ke tempatku kalau memang mereka butuh produk sehat. Melakukan hal yang tak terduga. Reverse ini kan banyak ya Bu, kita tinggal pilih aja. Dan Bapak Ibu nggak usah bingung. Pelajaran GLIM itu sampai sekarang saya 10 tahun masih belajar. Ya, 10 tahun masih saya pelajari. Dan belum semuanya saya pelajari loh. Scamper ini belum semuanya saya lakukan di produk saya. Saya lakukan apa yang saya bisa kerjakan. Yang saya belum tahu, saya lewati dulu. Ya, jadi tidak menjadi beban. Ya, oke, yang cocok sama Bu Susi apa di Scamper sini? Lakukan dulu aja. Langkah kecil itu mengubah. Ya, kalau kita terlalu banyak mikirin, nggak kemana-mana. Yang penting tahu mau dirubah apa, kapan dirubahnya, hasilnya apa, selesai. Gitu. Saya kalau buat ikrar saya tanya, kapan? Minggu depan, hari apa? Kamis, jam berapa? Detail. Kenapa? Karena otak manusia itu selalu menunda. Saya pun juga selalu menunda. Makanya kita butuh teman perjalanan untuk mengingatkan kita mengerjakan tugas-tugas kita. Jadi Bapak Ibu semua tidak usah terlalu pusing ya. Ini makanan yang dicerna berproses ya. Sekarang ini terima dulu aja ya. Nanti seiring waktu berjalan akan berguna, pasti akan berguna. Jadi nggak akan bisa semuanya akan langsung dikerjakan. Ya, jadi dinikmati aja, prosesnya dinikmati, jangan bingung. Intinya satu perubahan kecil itu akan merubah. Intinya itu aja. Jelas ya? Oke. Kalau tidak ada lagi ikrarnya, apa yang mau dikerjakan? Kira-kira boleh ikrarnya melanjutkan yang lalu atau buat ikrar yang Scamper sini ada ide dan sebagainya. Kira-kira dari Bapak Ibu ini dapat ide sesuatu dan nih di Scamper? Kalau yang ada boleh sharing dong. 5 menit lagi. Ada yang dapat ide enggak? Dapat ide? Kasih ide Susi dikit tadi. Boleh nih. Kasih ide yang tadi kan reverse sempat bingung. Mungkin naluri guru ya, jadi langsung mikir gimana cara jelasinnya ya. Ya. Ini kan di sini ada salah satu tulisannya membalik peran. Karena reverse kayak membalik gitu kan, membalik peran. Perannya si Susi kan adalah membuat syaratnya, betul ya? Nah, konsumennya kan biasanya hanya menikmati. Nah, sekarang dibalik, jadi konsumennya yang bikin. Ini contoh kecil banget, jadi kayak misalnya konsumennya ini kita ngajarin ke anak-anak, konsepnya anak kecil gitu kan. Bikin konsepnya mereka yang bikin salah, ya kayak itu pernah kita lakukan yang di STK ya. Nah, itu sebenarnya udah bagus kan tadi. Ini masuk sih kayaknya. Iya, tutorial ya. Nah, Tutorial. dari kita yang ngelakuin, jadi dibalik nih konsumennya yang bikin gitu. Itu kan masuk, berarti sudah dilakukan dan lulus. Iya, thank you. Ya, jadi kembali lagi intinya adalah lakukan sebuah perubahan kecil, ya, dan terus bergerak. Jangan berhenti dan jangan puas, karena hidup selalu berproses. Ya, ada, belum ada? Kalau belum ada, boleh deh. Ini langsung kelompok ya, Pak Mengki. Sudah selesai kayaknya ya, slide-nya. Tutup doa dulu ya, ya udah selesai. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Langsung pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan.
Wes aku saya tanya. Jadi nanya Iya. Gimana? Era. Ya, kalau aku mau minta dibuatin deh lah. Kalau scamper yang di bisnisku itu kan sekarang memang mengajar ya, bimbel ya. Nah, kalau yang online saya tuh sempat terpikir ya, maksudnya yang online ini memang yang tadi Pak Samuel bilang, oh, aku sudah kayak di zonanya mami, kayak ada dipikirkan. Nah, saya sempat tadi agak tergelitik gitu loh. Kamu tuh belum serius loh di yang online-mu gitu. Padahal sekarang ini ketika kemarin kita promo itu kayak seperti Gomet itu justru yang masuk itu malah dari jauh-jauh, dari Balikpapan, dari Riau, dari Surabaya, Jakarta. Nah, padahal kelas online ini kan sudah tak kerjakan zaman itu ya, pandemi. Tapi kan cuma gitu-gitu aja, nggak sampai boom karena nggak pernah dipikirkan. Dan saya agak tergelitik tadi hari ini, wah apa nih ya? Mungkin ada sesuatu yang bisa teman-teman juga bisa apa ya, ide apa yang lebih biar lebih jos begitu. Iya. Pembelajaran secara daring ya, seperti itu. Sekarang gini, pembelajaran secara daring, customernya ada enggak? Itu kan pertanyaannya. Kalau customernya ada, ya berarti tinggal market. Nah gitu aja. Marketnya lewat apa? Ya pasti online. Nah gitu aja. Pertanyaannya sebenarnya simpel sih. Karena bukan tidak diserusi, karena itu tidak dianggap aja. Kalau divisinya dipisah antara offline sama online, ya pasti akan berdiri. Makanya saya punya 3 PT itu mereka berdiri sendiri-sendiri. Akhirnya mau tidak mau dia harus mandiri, perpajakan sendiri, keuangan sendiri, semuanya sendiri. Dan akhirnya mereka bisa hidup. Tapi kalau kita masih dalam satu kotak, ya karena kan offline kan lebih menguntungkan, jumlahnya lebih banyak. Sedangkan ini bibit pohonnya pohon jati ke depannya, tapi kita tidak menganggap gitu loh. Kadang-kala kita kehabisan energi untuk membangun di sana. Jadi kembali lagi, kalau saya bukan bicara tentang masukannya, saya cuma tanya kapan mau dilakukan, itu aja. Karena sudah dilakukan. Mau diservisinya mau kapan sama Bu Hera ini, nah gitu. Jadi sebenarnya kan sudah ada, sudah di tangan Bu Hera, bukan sesuatu yang baru kan? Iya kan? Cuma kitanya saja yang mau memfokuskan bagaimana ini bisa berkembang. Kembali lagi, kita punya banyak tim. Tadi kan Bro Mega cerita bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Jangan menjadi Superman Bapak Ibu, capek. Nanti kalau sakit siapa coba yang menjadi Superman? Ya kan? Lebih baik super tim. Saya 10 tahun ini bangun super tim. Ya, bayangin ya, dulu saya selalu di bengkel nungguin mekanik itu mengganti spare part karena takut dicuri ya. Mesin-mesin itu kan mahal ya, apalagi kalau diganti mekanik itu nakal gitu loh. Dibeliin yang baru, cariin bekas, pasang yang bekas, yang baru dijual. Aduh, ini gimana nih ya? Terus-terusan seperti itu karena saya nggak bisa percaya lagi sama orang gitu loh. Tapi kembali lagi ya, bicara tentang saya, Tuhan pemilik, saya pengelola, akhirnya mulai tuh step by step mekanik si nakal-nakal tuh geser hilang, nggak tahu geser hilang, ketemu sama orang-orang yang baru, value-nya searah, semuanya bisa dipercaya dan jalan. Lah untuk kita melangkah dari Superman ke super team, yang perlu dikalahkan siapa? Ya Superman-nya, diri kita. Dan itu hal yang paling sulit. Hal yang paling sulit itu mengalahkan diri kita, Bapak Ibu. Mengatur orang lain lebih mudah, atur diri kita lebih sulit. Jadi kembali lagi, kalau Bapak Ibu masih jadi Superman, ya bertobat. Tuhan Yesus saja pakai 12 murid tuh, ya kan, untuk bekerja nyelamatin dunia. Masa kita jadi Superman? Pak, tidak ada yang bisa dipercaya, Pak. Emang kita bisa dipercaya Tuhan? Wong kita kadang aja mangkir, kadang-kadang kita nggak ngerjain dengan baik, jangan sok-sokan lah. Bener enggak? Saya juga sama aja kan, zona nyaman, bisa dipercaya Tuhan dan sebagainya. Itu cuma di lip service, padahal saya tidak mengerjakan dengan baik. Jadi jangan menjustifikasi orang ya. Saya tidak bisa percaya orang. Tunggu dulu.
Kalau Tuhan yang sama mempercayakan walaupun kita tidak layak, kenapa kita tidak mempercayakan orang lain? Nanti takut dicuri, yang dicuri punya siapa? Punya saya. Ya sudah, nggak lanjut. Kalau yang dicuri punya Tuhan, ya udah biar berurusan sama Tuhan. Mekanik saya itu nyuri ya, saya diemin, sudah saya kasih tahu, diemin. Tapi setiap minggu tuh anaknya masuk rumah sakit, anaknya 5 itu ya, bontak-ganti masuk rumah sakit, istrinya dan sebagainya, kasihan banget loh. Segala sesuatu yang dicuri dari milik Tuhan, itu akan diminta kembali dari segala sesuatu yang terbaik dari hidup orang itu. Nah itu loh. Jadi itu yang menjadi sebuah pegangan saya, bahwa bukan berarti terus saya percaya gitu aja, enggak. Controlling ada, CCTV ada, barang in out vivo semuanya harus jelas, ya kan? Bukan terus ya udah saya sudah percaya sama Bapak, terserah Pak, Bapak melakukan apa aja. Nggak bisa gitu. Kita jadi pengelola yang tidak tanggung jawab. Kita siapin sistem, jalurnya semuanya. Orangnya tetap mau nyuri ya, terus pikir, sudah disiapin semua. Tinggal doakan saja, ya kan? Kapan ketemu sama pencipta, ya kan? Lalu gimana? Lah susah loh ya. Udah dikasih gaji maksimal semuanya, tetap jiwa nyolongnya masih ada, mau gimana kan? Itu tinggal tunggu konangan. Oke. Saya di company tidak bisa toleransi bicara kejujuran, terutama masalah uang. Pakai uang, detik itu juga kita tidak ada namanya pilihan. Ini tempat saya, bukan untuk ditiru ya, maksudnya ya. Kalau kejem sidik ya. Jadi begitu kamu pakai uang, detik itu juga silakan keluar. Mau driver, mau mekanik, mau marketing, siapapun, ya. Kamu kurang ngomong sama saya, jangan nyuri. Jadi tergantung ketegasan. Kita sebagai pengelola, kalau sungkan, selesai gitu. Aduh, ini selesai ini sudah 30 tahun Pak, kalau saya tegur nanti gimana kalau dia keluar? Ya sudah, belum keluar mau gimana? Susah amat, cari lagi tuh. Hah? Lah kan bisnis katanya punya Tuhan, tapi bicara nganu punya kita. Susah tuh kalau kita menjalankan dualisme. Kalau untung punya saya, kalau rugi punya Tuhan. Terus piye? Ya bisa gitu toh. Kalau Bapak Ibu masih menjalankan sistem sungkan, nggak enak, ya silakan dimakan. Ya, kalau saya itu sukanya lohan, nyonyor ngarep lohan. Saya bukannya belangkon. Gitu. Saya lebih suka ngomong to the point di depan, apa adanya. Saya nggak suka ngomong di belakang. Kalau Bapak Ibu masih mainnya di belakang, ya susah. Oh, ya jangan sungkan. Karyawan itu kan anak kita loh. Ya, seperti kita didik anak saya, anak kita loh. Saya di rumah Bapak Ibu, saya punya produktivitas. Anak saya itu tak suruh kerja. Bayangin ya, di rumah anak saya itu udah mulai kerja itu dari 2 tahun yang lalu. Sekarang terus saya tingkatkan terus-menerus sistemnya. Jadi sistemnya produktivitas. Ya. Produktivitas di mana setiap pagi ada gantian yang nyuci baju ya. Nggak nyuci, cuma masukin ke mesin doang, hidupin dan sebagainya, beresin tempat tidur, terus kelas, terus kalau nyuci, kalau makan harus nyuci sendiri dan sebagainya. Saya kasih poin-poin Bapak Ibu, belajar dapat poin, kumpulin poinnya, kalikan angka tertentu, dapatlah duit. Saya gajian di kantor setiap tanggal 26, anak-anak sih juga gajian setiap tanggal 26, tapi mereka harus kerja, urusan rumah. Ya, jadi sudah saya didik ya, Kamu kalau makan nih cuci dewi, nggak ono, belum cuci orang tua. Sudah saya didik. Saya cuma cerita, tidak untuk ditiru ya Bapak Ibu. Nanti pulang dari sini semua anaknya stres semua. Enggak loh ya, ini lagi cerita aja. Cerita maksudnya produktivitas itu bukan hanya saya jalankan di perusahaan, saya jalankan juga di keluarga saya. Anak-anak saya sudah saya didik. Saya tidak pernah lagi. Mungkin Bapak Ibu ya, anak-anaknya misalnya dolan ya, Mami atau Papi aku mau pergi sama teman, minta sangu gitu ya. Saya udah nggak pernah tuh ngasih uang lagi. Ya wis dari uang tabungannya dia. Nggak pernah saya ya saya masih lihat teman-temannya anak saya itu masih dikasih sangu 50.000, 100.000. Loh, anakmu udah dikasih? Enggak, mereka bawa handphone QRI sendiri. Mereka udah mandiri. Kenapa? Mereka udah kelola uangnya sendiri.
yang cowok juga sudah mulai diinvestkan ke saham dan sebagainya. Jadi memang sudah diarahkan semua. Karena gitu. Ya, sama anak kita aja jangan sungkan, apalagi sama karyawan. Ya, itu aja ya. Cukup ya? Cukup? Ada lagi mau bertanya? Ya, silakan Pak. Tadi sekilas Bu Hera bilang dunia pendidikan kan stuck gitu ya. Ya mungkin saya kasih masukan, kan sekarang ini tadi kan ada teori reverse, mungkin bisa dipraktekkan. Sekarang anak saya itu suka main game, hampir 3 tahun itu main game terus. Sekarang saya pindah ke Ciputra. Ciputra itu sekolahnya sistemnya presentasi. Jadi gamenya berkurang banyak karena gara-gara dia harus presentasi, harus sekolahnya itu tidak monoton kayak kita belajar ini, dibalik. Jadi dia yang harus cerita ke gurunya. Mungkin les-lesan bisa di metode itu diolah lagi, mungkin bisa seperti itu. Itu mengurangi banyak sekali karena dia harus berpikir bagaimana presentasi di depan. Jadi bagaimana caranya itu bisa jadi metode yang mungkin lebih oke. Karena sekarang kan zaman sekarang kan sukanya kan diem loh. Itu salah satu yang saya alami untuk pendidikan anak. Iya, terima kasih Pak Probo untuk masukannya. Jadi Jera jangan hanya ngajarin tapi kasih kesempatan mereka presentasi. Sebenarnya kalau bicara tentang pendidikan satu doang. Kalau anak disuruh les tidak susah, itu les-lesannya udah bagus menurut saya bagi orang tua. Kenapa? Bayangin ya, sudah dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore, terus masih les lagi. Dan mereka tuh udah capek. Bagaimana menciptakan situasi kondisi les-lesan itu yang menarik sehingga anak tuh mau join. Nah itu udah prestasi menurut saya sebagai orang tua ya, intinya itu. Lepas dari metode dan sebagainya, buat anak itu enjoy. Ya udah gitu cukup ya Bapak Ibu. Tadi lagi silakan saya kembalikan ke panitia. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak luar biasa. Teman-teman, sebelum masuk ke isi kelompok kita ada pengumuman pertama teman-teman, dulu kita waktu sesinya Pak Billy kita pernah janji untuk mau Q&A sama Pak Budari. Nah, kita adakan tanggal Sabtu, tanggal 2 November jam 9 sampai jam 9. Tepat menyusul. Daftarnya ke fasil masing-masing ya, teman-teman. Karena ini sifatnya Q&A, bukan tidak ada materi. Yang perlu ingat teman-teman adalah bahwa yang ditanyakan adalah laporan keuangan, cash flow dan pajak. Ya. Kalau mau tanya tentang produk sama Pak Tanul nanti. Oke. Ini untuk teman-teman kalau mau kepingin ikut harus daftar sama Pasil. Oke. Ya juga ya. Untuk pengumuman kedua saya serahkan ke Bu Hera. Mungkin ada pertanyaan gini Pak. Ini kan tentang laporan keuangan, cash flow, and pajak kan. Nah, kalau maksudnya dari teman-teman nanti mereka membawa tim keuangan mereka gitu. Oh iya boleh, teman-teman boleh. Kan yang kadang kan bukan kita sendiri gitu, tapi mungkin orang tim kita yang bawa. Berarti menyusul setelah tahu. Ya, ini boleh bawa tim keuangannya atau tim pajaknya silakan. Boleh bawa data juga kalau memang boleh dibuka. Tapi kalau misalnya teman-teman, saya pinginnya sendiri sama Pak Budili, boleh setelah ini nanti kita akan sih yang one by one gitu. Jadi ini Q&A dulu secara umum. Data-data yang teman-teman boleh buka silakan misalkan. Kalau untuk kelanjutannya nanti kita masih ada lain lagi gitu ya. Jadi kita fokusnya ke 3 hal aja, laporan keuangan, cash flow dan pajak. Gimana? Ya, gitu. Oke. Kemudian ini teman-teman
kita ini masih ada satu modul pertemuan kelas besar, kemudian kita ada penutupan ya, jadi ada closing clean ya. Itu kita akan buat modelnya adalah one day, jadi satu hari dari pagi sampai malam. Kenapa? Karena kita akan melakukan visitasi ke sebuah pabrik ya. Nanti kita akan buatkan flyernya ya, karena ini kan masih mau info lebih detailnya juga. Nah, untuk memberikan informasi ke teman-teman, karena closing ini bergeser ke tanggal 12 Desember, hari Jumat. Mengapa Jumat? Karena pabriknya itu beroperasionalnya tuh Senin sampai Jumat saja, hanya 5 hari kerja. Jadi kita nggak bisa pilih Sabtu. Kalau Sabtu pabriknya tutup. Mau nggak mau kita memutuskannya hari Jumat. Gini, tanggal ini pun yang memberikan sama, karena kita mempertanyakan apakah tanggal 5, 12 bagaimana. Dan mereka memberikan keputusan adalah 12 Desember. Jadi teman-teman tolong untuk menandai kalendernya masing-masing. Mungkin sekarang coba dibuka dulu kalendernya di HP masing-masing, ditandai di hari Jumat itu ke Klaten. Kita akan berangkat bersama-sama, ya. Planningnya nanti kita kepinginnya satu bis ya Pak, rencananya ya. Cuma nanti detailnya kita akan informasikan lebih lagi. Tapi rencananya kepingin kita itu dalam satu bis kita bisa bersama-sama. Jadi nggak pencar-pencar ada yang mobil sana, mobil sini, enggak begitu ya. Nanti adalah PIC-nya. Oh, bentar, belum selesai. Ini kan visitasi di pabrik underwear ya, PT Globalindo Intimates. Kemudian setelah dari pabrik itu kita akan pergi ke rencananya, tapi ini belum tahu ya, tapi rencananya adalah ke Hotel Cokro Klaten untuk sesi modul 8. Karena modul 8 ini akan dibawakan oleh Bapak Linson tentang Glory Leader Multiplicator ya, dan ada pengutusan. Jadi nanti memang masih ada modul seperti kelas begini, tapi nanti setelah kunjungan begitu teman-teman. Jadi tolong di kalender ditandai begitu ya. Mungkin Pak Dedi Sundoro mungkin bisa memberikan tambahan, silakan.